Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya dari kelas MJ 404 untuk 403 untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Pak Oktavian Cahya Dwi Hardin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang investasi asing dalam sektor pariwisata di Indonesia, tren, tantangan, dan peluang. Pendahuluannya yaitu garis besar dari apa yang akan saya bahas, yaitu ada faktor-faktor utama, dukungan kebijakan pemerintah, tren investasi dalam 5 tahun terakhir, dampak investasi asing, tantangan dan peluang, dan juga berbagai macam investasi asing pariwisata di Indonesia. Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, sektor pariwisata muncul sebagai motor pertumbuhan baru bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam yang kaya, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dalam 5 tahun terakhir, sektor ini semakin menarik perhatian investor asing sebagai akibat dari transformasi struktural dan dorongan kebijakan dari pemerintah. Latar belakang. Pariwisata Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam 2 dekade terakhir. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menawarkan destinasi wisata yang sangat beragam, mulai dari wisata bahari, budaya, religi, hingga ekowisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto mencapai 4,1%. Pemerintah menargetkan sektor ini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi baru melalui proyek pembangunan 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Strategi ini memperluas fokus dari destinasi utama seperti Bali ke daerah-daerah lain yang memiliki potensi namun belum tergarap optimal. Faktor-faktor penarik investasi. Yang pertama yaitu adanya permintaan global yang meningkat. Jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan tren naik sejak 2022. Menurut Kemenparekraf, Indonesia menargetkan lebih dari 14 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025. Kemudian adanya diversifikasi destinasi wisata. Tidak hanya Bali, daerah-daerah seperti NTT, NTB, dan Sulawesi mulai menjadi magnet baru investasi pariwisata di Indonesia. Selanjutnya, tingkat pengembalian investasi atau ROI, Return on Investment. Investasi di sektor perhotelan, resort, transportasi wisata, dan atraksi menunjukkan margin keuntungan yang tinggi dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, adanya transformasi digital, peningkatan pemesanan daring atau OTA, ekosistem digital, dan promosi internasional mendorong efisiensi dan jangkauan pasar. Dukungan kebijakan pemerintah, insentif fiskal dan non-fiskal. Satu, insentif fiskal dan non-fiskal. Pemerintah melalui BKPM memberikan insentif pajak seperti tax holiday atau tax allowance kepada investor pariwisata. Yang kedua, kebijakan pengembangan infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk infrastruktur seperti bandara, jalan akses, dan pelabuhan di sekitar destinasi super prioritas. Selanjutnya, deregulasi dan kemudahan perizinan. Sistem Online Single Submission atau OSS mempermudah proses perizinan investasi dan promosi internasional melalui program Wonderful Indonesia. Pemerintah aktif melakukan promosi destinasi di mancanegara.
Tren investasi dalam 5 tahun terakhir. Menurut laporan BKPM tahun 2024, nilai investasi di sektor pariwisata meningkat dari 6,2 triliun pada tahun 2019 dan menjadi 10,3 triliun pada tahun 2023. Jumlah investor asing meningkat dengan dominasi investasi pada pembangunan hotel berbintang, resort, dan infrastruktur pariwisata terpadu. Terdapat lonjakan investasi pasca pandemi, terutama dari negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Investor asing utama di sektor ini, yaitu yang pertama ada Amerika Serikat atau USA, melalui jaringan hotel internasional seperti Hotel Marriott dan Hotel Hilton. Yang kedua ada China, dalam pembangunan fasilitas wisata dan hotel di Bali dan Mandalika. Selanjutnya ada Singapura, yang berinvestasi dalam pengembangan resort dan cruise tourism di Batam dan Bintan. Selanjutnya ada Thailand, yang berinvestasi dalam sektor layanan wisata, hiburan, dan ekoturism. Selanjutnya, dampak investasi asing terhadap sektor ekonomi Indonesia, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas infrastruktur, pembangunan hotel, dan transportasi modern di destinasi prioritas. Selanjutnya, transfer teknologi dan keahlian. Penerapan manajemen hospitality internasional meningkatkan kualitas SDM lokal. Penciptaan lapangan kerja pada sektor pariwisata menyerap lebih dari 12,3 juta tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung. Data ini diambil dari data BPS tahun 2023. Selanjutnya ada peningkatan devisa negara. Devisa dari sektor ini tercatat sekitar 7,6 miliar US dollar pada tahun 2023. Tantangan dan peluang yang dihadapi investor asing. Yang pertama tantangannya yaitu ketidakpastian regulasi dan perizinan. Perubahan kebijakan daerah dan birokrasi masih menjadi hambatan. Ketimpangan infrastruktur di luar Bali dan destinasi super prioritas. Fasilitas pendukung masih minim. Isu keberlanjutan dan lingkungan. Kekhawatiran akan over-tourism dan degradasi lingkungan di daerah seperti Bali. Dan adapun peluangnya yaitu pengembangan destinasi baru. Masih banyak wilayah dengan potensi wisata belum tergarap maksimal, terutama ekowisata dan wisata spiritual. Terus ada digitalisasi dan smart tourism. Penggunaan teknologi seperti AI dan big data membuka ruang efisiensi dalam layanan wisata. Selanjutnya, pariwisata halal dan kesehatan. Permintaan ini cukup tinggi dari wisatawan Muslim dan wellness tourism membuka ceruk pasar baru. Simpulan dari seluruh materi tadi yaitu sektor pariwisata Indonesia menawarkan prospek investasi yang sangat menarik dalam jangka menengah hingga panjang. Kombinasi antara potensi alam dan budaya, kebijakan pro investasi, serta peningkatan permintaan global menjadikan sektor ini strategis untuk didorong lebih lanjut. Namun, untuk menarik investasi yang berkelanjutan, pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi, perbaikan infrastruktur, serta penguatan aspek keberlanjutan. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor pariwisata berpotensi menjadi pergerak utama ekonomi Indonesia di era pasca pandemi. Sekian pemaparan presentasi tentang investasi pariwisata di Indonesia oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.